Halo semuanya yang sudah hadir, selamat datang. Sudah 3 orang pertama nih. Siang Kak Tiwit, siang. Oke, nambah terus nih. Biasanya nih kalau Morskin live di grup Kescanasa nih rame yang nonton ya. Semangat pagi Hongkong hadir Kak. Semangat pagi. Aku mau naikin kursi dulu. Oke. Sukabumi hadir. Mungkin yang teman-teman yang baru saja join bisa banget langsung absen ya nih, dari mana aja. Halo Kak, Jombang hadir. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Oke, kita sambil nunggu yang lain lah ya teman-teman. Kita tunggu 5 menit lagi, kita mulai webinar kali ini. Jadi mungkin bisa di tag ke teman-temannya supaya ada notif ya, jadi bisa langsung join ke webinar kali ini. Semangat pagi, Sragen hadir, Kak Pemalang hadir. Lampung Selatan, Duri Riau hadir. Ini dari suara dan gambar lancar ya teman-teman. Bojonegoro hadir, Tangerang hadir, Malang hadir. Oke. Teman-teman udah pada makan siang belum ya? Karena ini pas banget udah jam 1 siang. Biasanya rata-rata pada makan siang nih, atau mungkin udah selesai makan. Jangan lupa makan ya, supaya live-nya ikut webinarnya ini juga semangat gitu ya. Lancar jelas Kak? Siap. Aku merasa aku gendutan di kamera ini teman-teman. Pipiku semakin tembem rasanya. Purwakarta, Tasikmalaya hadir, Mojokerto hadir. Oke, sudah Kak, lancar Kak. Oke, mungkin kita sudah 33 orang nih, sudah lumayan ya. Kita mulai aja nih teman-teman sekarang, supaya tidak terlalu lama nanti menunggunya. Batang hadir. Pemalang hadir, Lampung, Karet Jaya Sumsel hadir, dia Bali hadir. Kaki belang-belang pernah gatel terus bekas item-item di kaki, solusinya pakai apa ya Kak? Oke, nanti ya Kak kita bahas. Jadi kita sharing-sharing dulu pentingnya menjaga kulit tubuh. Nanti baru kita bahas satu persatu yang pernah teman-teman alami semuanya, seperti itu. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang body care ya teman-teman. Jadi kalau udah skincare tuh udah cukup bosen ya, dan skincare di Morskin tuh sangat banyak dan udah sering dibicarakan ya. Jadi kita sekali-sekali kita akan bahas tentang si body care. Oke, kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Morskin kali ini. Kita bertemu lagi di Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA, Facebook officialnya NASA ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya menjaga kulit tubuh gitu. Nah, sebelum
sebelum terlalu jauh gitu ya. Mungkin teman-teman barangkali ada yang belum kenal saya. Jadi perkenalkan, nama saya Desti Cahya Ningtyas. Saya adalah beauty konsultan dari Moreskin. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Moreskin ya, boleh langsung tanya ke saya gitu. Hari ini aku yang akan menemani teman-teman untuk sejam 2 jam live ke depan, dan kali ini sedikit berbeda karena kita tidak akan membahas skincare. Hari ini kita akan membahas tentang body care atau perawatan kulit tubuh gitu ya, karena kulit tubuh itu juga penting sekali teman-teman untuk dibahas dan untuk dirawat juga tentunya. Seperti itu. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Oke, kita masuk ke pentingnya menjaga kulit tubuh bersama Moreskin. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Moreskin itu juga banyak sekali produknya, mulai dari skincare, mulai dari body care, dan ada juga make up gitu. Jadi lengkap ya, dari rambut juga ada ya, ada hair tonic, ada hair serum gitu. Jadi dari ujung kepala nih sampai ujung kaki tuh semua ada perawatannya gitu di Moreskin ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya merawat kulit tubuh. Kenapa tuh kok penting? Gitu. Jadi kita terutama ya teman-teman sebagai para wanita-wanita ini, kita jangan hanya fokus ke kulit wajah aja. Jadi kulit wajah kita udah bagus, udah cakep, udah cerah ya, bersih, tangan kita terlalu gelap. Jadinya apa? Terlalu sinkron gitu teman-teman. Terlalu sangat berbeda warnanya. Jadi putih banget di wajah, tangan kita malah terlalu gelap karena nggak pernah dirawat sama sekali gitu ya. Jadi penting juga untuk merawat kulit tubuh kita. Manfaat lainnya apa? Pentingnya lainnya apa gitu ya. Orang juga melihat kita kan tidak hanya dari muka. Dia nanti kalau misalnya kita melihat kita, diri kita, itu juga orang akan menganggap, oh bersih ya, oh halus ya kulitnya, oh ini ya, walaupun kulit kita tuh nggak cerah gitu. Jadi kulit tubuh kita ini teman-teman, apalagi kulit orang Indonesia ya, itu kan kulitnya sawo matang ya rata-rata, jarang ada yang putih gitu. Mungkin sebenarnya bukan putih ya, bukan istilahnya bukan putih, tapi mungkin cerah gitu. Nah, jarang juga ada yang cerah gitu. Jadi biasanya yang cerah-cerah tuh hanya di beberapa daerah di Indonesia. Rata-rata kita itu sawo matang gitu. Jadi kita nggak mungkin putih itu seputih orang Korea, orang Cina, orang Jepang, itu tidak mungkin ya teman-teman gitu. Jadi walaupun kulit kita itu coklat-coklat sawo matang, yang penting kulit tubuh kita itu bersih, sehat, halus. Itu sebenarnya karena itu juga akan menjadi menjadi gambaran pribadi kita teman-teman. Jadi ketika kita dilihat orang, ketika wajah kita bagus, wajah kita terawat dengan baik, tubuh kita juga kulit tubuh kita juga enak dilihat orang lain, itu akan membuat pandangan tersendiri, membuat gambaran. Jadi kita tuh udah bisa dilihat orang tuh dari penampilan kita seperti itu. Jadi kelihatan kriteria orang atau pribadi orang tersebut itu berarti rapi gitu ya, sangat memikirkan penampilan gitu, sangat menjaga kebersihan karena bisa dilihat dari penampilannya, yaitu juga salah satunya adalah kebersihan kulit kita gitu. Dan tentunya penting ya teman-teman, supaya tadi yang aku jelaskan, supaya wajah kita gak cuma wajah kita doang yang glowing, yang bersih gitu ya, yang cerah, tapi juga tubuh kita itu bisa mulus, bisa bagus, bisa sehat gitu. Yang penting kalau bagiku kulit itu yang penting sehat teman-teman, karena kulit sehat itu juga akan menampilkan akan menampilkan diri kita yang cantik gitu. Itu pentingnya. Selain itu Selain itu pentingnya merawat kulit tubuh itu supaya kita juga tidak terhindar, kita bisa menghindari yang namanya masalah-masalah kulit gitu ya. Entah nanti kita akan jelaskan, karena banyak juga ya, cukup banyak ya yang namanya keluhan kulit, masalah kulit yang bisa kita alami gitu. Jadi jangan hanya fokus ke kulit wajah, tapi kulit badan itu juga sangat perlu, terutama para wanita ini ya gitu. Next, nah ini biasanya adalah masalah kulit tubuh yang sering dialami oleh banyak orang gitu ya, yang biasa dialami oleh banyak orang, yaitu yang pertama jerawat punggung. Coba di sini komen siapa yang pernah atau sedang atau sering mengalami yang namanya jerawat punggung.
Jadi jangan salah, jerawat itu juga ada di badan kita teman-teman, terutama biasanya nih ada di belakang, jadi di punggung kita. Itu biasanya bagi orang-orang tertentu itu menimbulkan jerawat, bisa menimbulkan jerawat. Nanti kalau misal jerawatnya udah sembuh, udah nggak apa-apa, akan menimbulkan bekas, otomatis itu akan meninggalkan bekas di punggung kita, warnanya hitam-hitam, coklat-coklat biasanya. Nah, itu membuat tubuh kita juga menjadi kurang teman-teman. Jadi terlihat tidak bersih, terlihat banyak lukanya, walaupun kadang itu tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh mata orang gitu loh. Jadi tidak langsung terlihat, tapi kita kan yang merasakan sendiri gitu. Dan dilihat pun, kalau misalnya dilihat pun itu juga kurang enak dilihat gitu. Yang pertama ada jerawat punggung. Yang kedua adalah ya ini kulit tubuh yang kusam ya. Kusam itu bukan berarti kulit kita gelap itu kusam, no, belum tentu. Kulit kusam itu bisa karena kulitnya kelelahan, bisa karena kulitnya itu tidak bersih, tidak terlihat sehat, itu kulit kusam gitu. Tidak hanya yang gelap-gelap. Dan kalau kulit gelap itu sebetulnya teman-teman juga harus perhatikan kulit kusam itu gimana ya yang dimaksud kulit kusam gitu. Jadi ketika teman-teman merasakan kulit kusam itu ketika teman-teman misal daerah tangan dengan daerah yang lain itu berbeda gitu. Jadi istilahnya belang misalnya, atau warna kulit tidak merata. Nah, itu bisa dibilang kulit kusam gitu. Next, yang terakhir biasanya di bagian tangan dan kaki nih itu juga sering banget yang namanya mengalami kulit kering ya kan. Coba mungkin teman-teman juga ada yang kulitnya kering. Ciri-ciri kulit kering, kulit tubuh kita kering itu gampang banget. Teman-teman cuma tinggal tes di tangan, terus teman-teman bikin garis kayak gini nih. Nah, ini kalau ada putih-putihnya berarti memberikan ciri kalau kulitnya teman-teman itu kering, cukup kering. Kayak aku sekarang ini ada garis putih ya teman-teman. Jadi emang aku pribadi ini agak suka lupa ya untuk pakai body lotion. Bahkan ketika aku pakai body lotion aja itu juga bisa tetap kering. Jadi emang kita harus sering-sering membuat kulit kita tuh lembab seperti itu. Oke. Next. Nah, ini. Dan yang biasanya yang terakhir adalah ini aku lupa menambahkan di sini, tapi biasanya juga yang sering dialami adalah masalah kulit tubuh itu yaitu bekas-bekas luka. Misalnya bekas luka jatuh, bekas luka bakar, atau mungkin bekas luka ya intinya jatuh ya. Jadi dia itu memberikan biasanya noda kehitaman atau memberikan bekas luka yang cukup lama gitu. Nah, itu biasanya masalah kulit tubuh kita seperti itu. Gitu ya teman-teman. Next. Oke. Nah, gimana sih cara kita mengatasinya? Yang pertama adalah jerawat punggung. Gimana kita cara mengatasi jerawat punggung ini teman-teman gitu ya. Sebenarnya jerawat punggung itu hampir sama dengan penyebab jerawat-jerawat pada umumnya, kayak jerawat di wajah kita. Jangan salah, kulit kita itu semuanya ada yang namanya pori-pori dan bisa memproduksi yang namanya minyak gitu ya. Jadi dimanapun kita sebenarnya bisa banget timbul jerawat. Nah, tapi rata-rata selain di wajah, jerawat itu juga bisa tumbuh di punggung. Kenapa? Ya karena banyak hal ya. Salah satunya adalah misalnya karena teman-teman itu sedang beraktivitas berat, misalnya seperti olahraga, lalu teman-teman menggunakan baju yang cukup ketat gitu ya, dan itu ada keringat, ada minyak, semua berkumpul jadi satu di situ. Tapi teman-teman ternyata tidak langsung mandi misalnya, atau mungkin teman-teman tidur-tiduran dulu, atau mungkin teman-teman juga malah nggak mandi gitu ya. Nah, itu bisa banget menyebabkan jerawat punggung. Lalu yang kedua, misalnya karena teman-teman jarang banget mandi, itu benar, itu bisa banget teman-teman. Karena apa? Kulit badan kita ini juga memproduksi yang namanya keringat, memproduksi juga yang namanya minyak ya. Dan sel-sel kulit mati itu juga tetap ada teman-teman di punggung kita, di tubuh kita. Nah, biasanya ini kenapa di punggung? Karena biasanya di punggung itu sering terjadi gesekan, entah dengan pakaian. Jadi antara pakaian dengan kulit kita terjadi gesekan, atau mungkin kita pakai tas seperti tas ransel, itu juga memberikan gesekan. Nah, jadi itu bisa
istilahnya mungkin kayak kulit kita tuh juga nggak bernafas gitu ya, terus tambah ada gesekan-gesekan, jadinya bisa namanya sel kulit mati, minyak itu tersumbat juga di pori-pori. Ya hampir sama kayak di jerawat di wajah kita gitu. Jadi tersumbatnya minyak, kotoran, sel-sel kulit mati di pori-pori mengakibatkan munculnya komedo. Nanti komedo akan berkembang menjadi yang namanya jerawat gitu. Makanya ada juga jerawat punggung karena sama aja teman-teman sebenarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya juga misalnya teman-teman ini jarang banget ganti baju gitu. Jadi misal kadang ya kayak aku pribadi juga kalau di rumah itu aku kalau baju untuk di rumah doang itu aku jarang ganti. Biasanya mungkin 2 kali pakai atau bahkan 3 kali pakai, kalau aku rasa masih bisa dipakai aku pakai. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu juga sering kita sepelekan yang bisa menyebabkan jerawat punggung. Dan bener aja teman-teman, ketika aku sering menggunakan baju berkali-kali padahal itu sebenarnya udah kotor, ternyata punggung aku juga mulai timbul yang namanya jerawat. Seperti itu. Jadi yang namanya baju itu kalau udah dirasa kotor, apalagi udah dipakai aktivitas keringat segala macam, mending segera diganti. Mending diganti aja setelah mandi. Jadi benar-benar tetap bersih. Seperti itu. Gitu. Terus apalagi? Sebenarnya juga selain baju kotor yaitu spray, teman-teman. Spray itu juga harus rutin diganti ya, karena kalau tidak itu juga ada bakteri dan kuman yang sebenarnya sudah ada di situ gitu. Dan itu kalau misalnya apalagi kalau kita tidur kan pasti otomatis punggung kita itu kena dengan spray kita. Nah itu juga bisa menyebabkan jerawat punggung ya teman-teman, jadi jangan salah. Oh iya, aku juga beringat, dan terakhir adalah yang membuat jerawat punggung itu sebenarnya adalah pemakaian bukan shower cap, tapi shower yang bisa buat biar kalau sabun kita itu berbusa ya ada jaring-jaringnya. Nah itu shower apa namanya, shower bed kalau nggak salah. Nah itu, jadi kalau teman-teman suka sekali pakai sabun cair, lalu teman-teman tuang sabun cair itu di showernya, di alatnya itu yang jaring-jaring supaya berbusa. Nah itu sebetulnya banyak bakteri yang menempel di situ teman-teman ketika teman-teman udah pakai. Mungkin teman-teman ngira, ih kan kena air terus kena sabun juga, pasti nggak ada kumannya. No, salah. Itu ternyata malah banyak kuman yang bisa tersimpan di situ. Dan kalau kena kulit kita, otomatis ya kulit kita juga kena lagi bakterinya kan, terutama ya itu tadi yang di punggung ini, jadinya ya malah kena kuman dan kotoran lainnya yang tersimpan di shower bed tadi, seperti itu. Jadi menurut aku pribadi lebih baik kita nggak usah pakai si shower bed itu tadi yang untuk bikin supaya lebih berbusa, itu nggak perlu, kecuali teman-teman 2 hari sekali diganti mungkin masih nggak masalah ya gitu. Tapi menurut aku pribadi nggak usah gitu ya guys. Untuk jerawat punggung, nah gimana nih cara mengatasinya jerawat punggung? Itu tadi kan penyebabnya ya. Cara mengatasi jerawat punggung adalah yang pertama jelas rajin mandi, itu harus 2 kali sehari dengan sabun yang pas juga. Hindari menggunakan pakaian ketat saat beraktivitas berat, misalnya kayak tadi olahraga, terus teman-teman pakai yang ketat-ketat, atau mungkin teman-teman hanya pergi kemana, pergi ke kantor, pergi bekerja, tapi bahan pakaiannya itu yang cukup panas dan cukup ketat. Nah itu sebaiknya dihindari. Lalu rutin melakukan eksfoliasi. Nah eksfoliasi di sini teman-teman bisa pakai scrub atau lulur badan ya, biasanya dipakai, itu juga bagus. Lalu rajin mengganti spray dan pakaian yang sudah kotor gitu. Jadi sebisa mungkin kita tidak menjadi orang yang irit menggunakan pakaian ya, karena takutnya tuh emang udah kotor banget, jadi lebih baik diganti saja gitu. Sudah tidak pakai shower gituan lagi, saya nggak suka, nggak enak. Nah ini ada yang nggak suka, ada juga yang suka banget karena merasa lebih bersih ya, karena itu kan agak kasar ya teksturnya, permukaannya itu kasar, jadi merasa kalau lebih bersih. Karena aku pribadi juga dulu pakai dan suka karena merasa bersih dan busanya jadi banyak. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, itu nggak bagus untuk kulit tubuh kita. Lebih baik kita pakai seperti kain yang ada teksturnya agak kasar-kasar. Nah itu lebih bagus karena itu kita bisa cuci gitu. Oke.
Gimana cara membedakan jerawat punggung sama gatal-gatal merintis? Beda, tetap beda bentuknya. Kalau gatal-gatal merintis itu kayaknya tuh kan karena bisa karena alergi, bisa karena kena sesuatu itu ya yang bikin dia jadi gatal-gatal. Kayaknya dari bentuknya aja udah beda, teman-teman. Kalau jerawat punggung itu sebenarnya hampir sama dengan jerawat di muka. Jadi biasanya ada isinya nanti gitu. Dan kalau jerawat punggung itu tidak gatal. Kalau gatal-gatal merintis, nah itu biasanya kan akan lebih gatal ya. Kalau penyakit kulit yang lain itu biasanya gatal. Tapi kalau jerawat punggung itu dia nggak gatal, dia cuma tiba-tiba tumbuh aja. Terus biasanya ada isinya juga kayak jerawat di muka biasa, seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membedakan gitu. Oke, next ya teman-teman. Ini jerawat punggung. Next, kulit kering. Nah, kulit kering ini biasanya dikarenakan tubuh kita itu kekurangan mineral, bisa karena cuaca, seperti cuaca aja itu juga mempengaruhi kulit kita. Cuaca, suhu, kondisi lingkungan kita itu juga mempengaruhi kulit kita. Misalnya aku ada kalau di Jogja ini ada namanya daerah Kaliurang, dan itu dingin banget teman-teman. Nah, biasanya rata-rata orang yang tinggal di daerah-daerah dingin itu akan lebih sering mengalami yang namanya kulit kering gitu. Tapi kalau yang di daratan rendah, gimana tuh? Yang kayak cuma di kota-kota biasa yang panas, nah itu biasanya juga jarang mengalami kulit kering. Tapi tidak memungkinkan juga untuk mengalami kulit kering seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama bisa oleskan aloe vera. Kayak misalnya aloe veranya Morskin, itu bisa karena aloe vera itu bisa melembabkan gitu. Yang kedua, kulit kering ini cara mengatasinya adalah dengan menggunakan pelembab seperti body lotion tentunya. Ya, karena body lotion itu adalah salah satunya pelembab untuk kulit tubuh kita. Gitu. Yang ketiga adalah lindungi kulit kaki dan tangan dari sinar matahari langsung gitu. Kenapa? Karena sinar matahari itu cukup bahaya teman-teman untuk kulit kita. Apalagi kulit wajah kita ya kan, kita sering bahas itu. Tapi untuk kulit kaki dan tangan itu juga cukup membahayakan. Selain membuat kulit kita lebih gelap dan hitam, dia juga bisa membuat kulit kita tuh jadi lebih kering karena kerusakan dari sinar matahari itu. Gitu. Yang terakhir adalah minum air yang cukup. Gitu, untuk cara mengatasi kulit keringnya. Gitu. Nah, ini kulit kering ini juga sebenarnya kadang bisa diatasi dengan mudah, kadang juga enggak gitu. Tadi kayaknya ada yang tanya ya, kayaknya sudah melakukan berbagai cara tapi kenapa masih kering. Coba mungkin masih kurang minum air kayak tadi ya. Minum air itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Lalu mungkin tetap sering-sering aja menggunakan body lotion gitu. Karena memang ada beberapa orang yang kulitnya itu kering gitu, dari gennya tuh kering. Seperti aku pribadi ini juga aku kering teman-teman. Mau aku pakai hand body aja kadang masih bisa kering gitu. Jadi aku caranya adalah dengan membawa body lotion kemanapun. Lalu aku kadang pakai itu kalau misalnya pas aku ingat dan aku merasa kulitku sangat kering seperti itu. Lalu bisa juga menggunakan sabun-sabun yang lebih gentle, yang lebih lembut, atau dari bahannya itu juga lembut gitu. Maksudnya mengandung kandungan yang ramah untuk kulit gitu. Jadi belibet nih kita. Seperti itu. Nih ada yang pertanyaan, mandinya pakai bak biasa terus pakai gayung kak, itu kalau sabun Nuvo atau Lefbo itu bisa bersih atau gimana ya kak? Sabun badan yang bagus apa ya kak? Ini gimana kak maksudnya? Jadi pakai sabun Nuvo atau Lefbo itu sudah bersih gitu atau gimana ya kak? Sebenarnya bersih tuh bersih teman-teman. Kalau kita pakai sabun terus kita bilas terus itu bakal bersih. Mau pakai sabun apapun itu kita bisa merasakannya. Kadang tapi emang ada sabun yang dia tuh licin. Tapi kalau misalnya udah kita siram-siram terus tetap licin, berarti emang dia bentuk sabunnya seperti itu. Jadi itu bukan nggak bersih, tapi emang sabunnya itu memberikan sensasi yang licin supaya tidak terlalu kering gitu. Biasanya kan ada juga sabun yang jadi kering banget ya, keset gitu. Nah kalau keset itu juga enak untuk sebagian orang, tapi mungkin dirasa sebagian orang lagi itu kering gitu. Infonya sangat bermanfaat, terima kasih banyak kak, beruntung sekali bisa ikut live. Saya juga ada jerawat punggung kecil-kecil, nah semoga bisa diatasi
gitu. Aku kalau pakai body lotion lembab, tapi kalau pas nggak pakai kering lagi, iya. Karena memang yang perlu teman-teman ketahui juga ya, namanya kulit tubuh itu adalah daerah kulit yang paling sering terpapar langsung benda-benda asing di luar. Kulit tangan, kulit kaki gitu ya, itu tuh pasti langsung terpapar, sama kayak kulit wajah kita tuh langsung terpapar dengan benda-benda asing di luar. Jadi yang namanya polusi, yang namanya debu, kotoran itu langsung menempel di kulit badan kita. Nah, kadang yang kita perhatikan itu hanya kulit wajah kita. Kulit badan kita itu malah tidak terlalu diperhatikan, padahal mereka juga perlu namanya perawatan. Perlu yang namanya eksfoliasi, ya kan? Nggak hanya muka aja teman-teman eksfoliasi. Eksfoliasi itu juga harus dilakukan di badan kita, misal dengan luluran atau menggunakan produk-produk yang ada scrubnya seperti itu. Apalagi yang perlu ditekankan adalah kulit badan kita tuh lebih tebal lagi daripada kulit wajah kita, jadi lebih susah lagi kadang menanganinya. Sebenarnya mandi dan pakai body lotion aja itu nggak cukup gitu, kita kadang juga seminggu sekali, seminggu 2 kali itu harus luluran gitu kadang, seperti itu untuk kulit kering. Oke, next ya. Ini adalah kulit kusam. Yang terakhir tadi masalah kulit itu adalah kulit kusam yang kadang rata-rata banyak orang Indonesia itu yang pengen banget kulitnya cerah. Padahal sebetulnya kulit badan itu yang penting adalah bersih, halus, lembut. Gak harus melulu soal cerah ya teman-teman kalau kulit badan, karena memang susah banget kalau kulit badan itu untuk diputihkan kembali, itu susah. Kalaupun mau pakai body lotion, pakai produk-produk pencerah, itu juga tidak hanya seminggu 2 minggu langsung ada hasilnya. Itu juga butuh waktu berbulan-bulan dan konsisten dan rutin ya tentunya, seperti itu. Nah, untuk kulit kusam itu sebenarnya penyebabnya tidak lain tidak bukan biasanya karena sinar matahari. Ya kan, sinar matahari itulah yang membuat kulit kita jadi terlihat lebih gelap, terlihat lebih kusam dan lesu kadang gitu. Jadi cara mengatasi yang pertama adalah menggunakan sunblock untuk kulit tubuh. Jadi di beberapa produk itu ada body lotion yang udah mengandung sunblock gitu. Nah, teman-teman bisa pakai produk-produk tersebut untuk merawat kulit, untuk menjaga kulit tubuh teman-teman dari paparan sinar matahari. Yang kedua, sama seperti tadi jerawat punggung, yaitu rajin eksfoliasi. Kenapa? Karena dengan eksfoliasi kulitnya teman-teman itu akan terus baru, akan lembut kembali, halus kembali. Coba deh teman-teman luluran, pasti setelah luluran teman-teman tuh kulitnya jadi lembut banget, jadi halus, jadi lebih halus. Nah, itulah fungsinya eksfoliasi. Jadi yang namanya kulit kusam yang ada di atas tadi, yang kulitnya udah sel kulit mati, kotor, kusam segala macam, itu akan tergantikan dengan yang baru gitu. Itu makanya pentingnya eksfoliasi juga. Yang ketiga, menghindari sinar panas matahari. Ini jelas. Jadi kalau kita nggak bisa menghindari, ya setidaknya kita menggunakan pakaian-pakaian yang lebih tertutup. Misal pakai jaket, pakai topi, pakai celana panjang, pakai sepatu. Nah, itu kita bisa hindari dengan cara seperti itu. Yang keempat, yaitu mengkonsumsi makanan yang membuat kulit cerah. Nah, ini teman-teman coba dicatat ya. Apa aja sih makanan-makanan yang membuat kulit cerah? Ya, teman-teman ingat-ingat. Jadi teman-teman tuh bisa konsumsi itu di rumah. Jadi seimbang gitu antara yang masuk ke badan dan yang dari luar badan gitu. Kalau dari luar itu kan ya kayak body lotion, sabun mandi gitu. Kalau dari dalam ya itu yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama yang membuat membuat kulit kita bisa lebih cerah, yaitu makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, lalu vitamin C dan likopen. Nah, itu catat. Makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan likopen. Nah, apa aja tuh contohnya? Contoh buahnya adalah yang pertama adalah alpukat, lalu beri-berian, bebas ini beri apa aja tapi beri-berian. Kiwi, buah kiwi mungkin teman-teman pernah makan juga, dan yang terakhir wortel. Nah, wortel ini cukup gampang ya untuk ditemukan di pasar-pasar atau di supermarket manapun, itu gampang. Alpukat juga gampang. Yang ada susah nih, yang agak-agak susah adalah beri-berian dan kiwi. Nah, itu. Jadi coba teman-teman makan itu ya mungkin 2 hari sekali makan. Ya yang penting rutin makannya. Karena kalau dari dalam itu juga lebih berat lagi. Maksudnya hasilnya itu lebih lama tapi lebih alami dan lebih permanen biasanya gitu. Jadi coba konsumsi makanan-makanan seperti ini.
rutin, nggak hanya bisa sebulan sekali atau jarang-jarang. Nah itu juga nggak akan ada hasilnya ya kalau jarang-jarang. Next, selanjutnya adalah buah lagi, kuaci teman-teman. Kuaci itu juga kaya akan vitamin C dan glutathione. Jadi kalau teman-teman pengen ngemil lah kuaci, karena itu bagus juga untuk kulit kita gitu. Oke, kuaci, ingat ya tadi buah-buahannya adalah wortel, alpukat, beri-berian, dan buah kiwi. Itu yang bisa mencerahkan juga. Nah selanjutnya yang bisa mencerahkan adalah kuaci, karena kuaci ini bisa memproduksi glutathione di tubuh kita. Nah glutathione ini yang membuat kulit kita tuh bisa terlihat lebih cerah gitu. Yang ketiga adalah kacang almond. Why? Kenapa kacang almond? Kacang almond itu ternyata mengandung vitamin E yang cukup tinggi, di mana vitamin E ini juga bagus sekali untuk kulit tubuh kita karena bisa menghaluskan tubuh kita gitu. Jadi memberikan kulit kita tuh lebih halus gitu dengan bantuan vitamin E dari kacang almond ini gitu. Next, yaitu makan makanan yang bergizi selanjutnya adalah ikan dan seafood, guys. Ikan itu sangat bagus selain buat otak kita, buat tubuh kita, tapi juga buat kulit tubuh kita, kulit wajah kita itu juga bagus dari ikan dan seafood gitu. Dan kalau teman-teman tahu, ikan dan seafood itu bisa membantu mengatasi yang namanya beruntusan. Jadi teman-teman yang beruntusan coba lebih rutin makan ikan dan seafood gitu ya, karena itu bisa membantu menenangkan yang namanya beruntusan gitu. Yang selanjutnya adalah makan makanan yang membuat kulit cerah, yaitu susu kedelai. Nah ini juga bisa menjadi alternatif teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen minum sesuatu yang menyehatkan, bisa minum susu kedelai, atau mungkin ngemil bisa minum susu kedelai gitu. Next, yang terakhir adalah tentunya memakan makanan sayuran hijau. Sayuran hijau apapun itu, dia itu mengandung vitamin C yang cukup tinggi gitu. Jadi bisa untuk mencerahkan kulit tubuhnya teman-teman. Silakan langsung habis ini ke pasar atau besok pagi ke pasar untuk membeli barang-barang tadi yang sudah aku sebutkan ya teman-teman ya. Gitu. Oke, nanti untuk pertanyaannya bisa ditanyain lagi ya teman-teman. Gitu. Nah yang terakhir, kulit kusam ini yaitu menggunakan produk-produk yang mengandung kandungan pencerah. Nah ini tentunya nanti langsung masuk ke produk Moreskin, karena produk Moreskin itu juga banyak kandungan pencerah yang bisa membantu mencerahkan kulit kita gitu ya. Oke, coba aku mau baca-baca komen dulu. Oke Kak Giarti tadi ya, maksudnya lebih bagus itu kalau pakai sabun dari Moreskin itu yang mana Kak? Yang mana gitu kalau biar nggak ada jerawat atau bintik-bintik kayak jerawat di punggung Kak. Nah untuk sabun Moreskin itu ketiganya sama teman-teman, yang membedakan itu hanya kandungan utamanya aja. Tapi secara tekstur, secara kandungan-kandungan lainnya itu hampir sama. Nah kalau untuk misalnya biar nggak ada jerawat atau bintik hitam, sebetulnya yang penting yang aku sebutkan tadi, rajin mandi segala macam dan benar-benar dibersihkan di daerah punggung misalnya. Nah itu sebenarnya sama aja gitu, kecuali misalnya kalau untuk menghilangkan bintik-bintiknya, nah teman-teman bintik-bintik bekas jerawat punggungnya, nah teman-teman bisa pakai yang ada kandungan alpha-arbutinnya gitu untuk menghilangkan luka-luka seperti itu. Kamu tanya apa bedanya body lotion dan lulur tanpa bilasnya Moreskin, apakah bisa dipakai keduanya atau boleh salah satu aja Kak? Nah ini juga aku perlu tekankan ya teman-teman, aku juga baru tahu kalau body butter yang warnanya warna lotionnya itu kuning itu ternyata teman-teman taunya adalah lulur tanpa bilas gitu. Karena bagiku itu sama saja seperti hand body lotion yang 3 varian itu gitu. Jadi mereka ini semua sama-sama hand body teman-teman. Aku jujur belum pernah mencoba body butter itu sebagai lulur, karena yang aku gunakan setiap hari body butternya Moreskin itu adalah sebagai hand body aja. Jadi aku cuma oleskan seperti aku menggunakan hand body biasanya gitu. Jadi keduanya bisa dipakai atau enggak gitu,
tentu bisa gitu. Tapi kalau aku pikir sih mending satu aja ya biar lebih maksimal juga. Kalau dua sih boleh, cuma kadang kayak jadi bingung aja gitu. Tapi boleh, karena itu sama-sama body lotion, sama-sama untuk melembabkan. Jadi aku bilang boleh dipakai keduanya gitu. Tapi kalau aku kadang di kantor tuh aku pakai juga body butter. Nah itu aku pakai hanya body butter aja, dan itu aku pakai seperti body lotion biasa gitu. Nah, Kak Giarti, betul. Kalau orang Indonesia sebagian besar penduduknya kulit wajah atau badan itu cenderung warna kulitnya sawo matang, Mbak. Jadi kalau mau putih harus suntik putih kali ya, Kak. Ya nggak suntik putih juga sih, teman-teman. Tapi memang bisa sih putih-putih yang kadang aku tuh bisa melihat iklan-iklan hand body yang mencerahkan gitu ya, itu benar-benar bisa putih. Nah, itu aku nggak tahu tuh sebenarnya seputih itu atau tidak. Atau kalau misalnya memang bisa seputih itu, biasanya sih tetap warna aslinya adalah warna yang lebih cerah daripada sawo matang gitu. Kalau sawo matang itu memang dia bisa cerah tapi tidak akan seputih itu gitu. Hanya bisa lebih cerah gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini dia masuk ke rekomendasi untuk perawatan kulit tubuh dari Moreskin. Teman-teman pasti semua sudah tahu. Yang pertama ada sabunnya. Ini juga ada 3 varian, ada Natur, Glow, dan Yogurt gitu. Nah, di sini ada yang Natur itu ada dari alpha arbutinnya. Kalau di Glow ini ada antibakterial, dan kalau di Yogurt ini ada Cucumis sativus seed extract. Ya, jadi sebenarnya kalau aku pribadi untuk apa namanya nih, sabun mandi gitu ya, tiba-tiba ngeblank. Sabun mandi itu yang penting bisa membersihkan, dan kita juga rajin mandi, bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah, di tubuh kita gitu. Nah, untuk yang tadi jerawat punggung itu teman-teman bisa pakai body wash Glow, atau kalau tinggal bekas jerawat punggungnya, nah teman-teman bisa pakai Natur gitu. Kalau untuk mencerahkan lebih prefer ke Natur. Kalau untuk mencerahkan ya, untuk Natur bisa ke Natur atau ke Yogurt gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya aktivitasnya cukup banyak dan berat, misalnya teman-teman ini suka olahraga, nah teman-teman bisa pakai Glow karena dia ada antibakterialnya gitu. Jadi itu teman-teman. Kalau mau suka ketiga-tiganya boleh. Jadi dipakai setiap hari itu beda gitu ya, baunya kan beda juga ya gitu, itu boleh banget gitu. Next, nah setelah cuci muka, setelah kita mandi, kita usahakan langsung menggunakan yang namanya body lotion. Oke, jadi masih setengah-setengah basah tapi nggak basah banget. Nah, itu saatnya yang tepat untuk teman-teman pakai body lotion. Kalau dari Moreskin ada ketiga ini, dan ada body butter juga. Body butter itu aku juga suka sih teman-teman, karena dia tuh kayak kuning-kuningnya tuh mengingatkanku pada kunyit, jahe ya, kunyit berarti ya kalau kuning-kuningnya. Jadi itu bisa membuat kulit kita tuh cerah gitu rasanya. Nah, dari ketiga varian ini, yang Natur ini ada alpha arbutin, yang Yogurt ini ada niacinamide dan yogurt extract, yang Glow ini ada vitamin C dan chamomile extract. Nah, coba teman-teman kira-kira suka yang mana nih dari 3 ini? Kalau aku sih suka yang yogurt karena baunya itu fresh, wanginya tuh fresh. Aku lebih suka daripada yang manis-manis. Nah, dari ketiga ini teman-teman bisa gunakan yang body lotion Natur ini kalau teman-teman mungkin banyak bekas luka, banyak tadi ya yang bekas jerawat punggung, itu teman-teman bisa pakai Natur atau pakai yogurt. Untuk mencerahkan kulit juga teman-teman bisa pakai Natur atau yogurt, karena mereka ini sama-sama mengandung kandungan pencerah. Sebenarnya Glow juga bisa teman-teman, vitamin C, tapi lebih ampuh lagi kalau teman-teman pakai yang Natur, yang ungu, karena ada alpha arbutinnya seperti itu. Kalau teman-teman kulitnya kering atau ya nggak mungkin, kalau berminyak jarang sih, tapi kering, misalnya teman-teman kulitnya kering, nah teman-teman bisa pakai yang yogurt, yang niacinamide gitu. Jadi karena niacinamide itu bisa membantu melembabkan kulit teman-teman. Dan yang terakhir untuk yang vitamin C, ini bagus dipakai di pagi hari karena ada antioksidannya dari vitamin C, jadi melindungi kulit teman-teman dari paparan sinar matahari gitu. Nah, itu dari vitamin C. Vitamin C itu juga bisa mencerahkan sih. Jadi kalau teman-teman kulitnya kusam, kalau teman-teman tuh tinggal milih aja, karena dari ketiga
body lotion ini semuanya ada kandungan pencerahnya gitu. Nah, next rekomendasi untuk perawatan kulit tubuh ini juga ada dari body butter. Ini aku lagi pakai hampir setiap hari sih udahan di kantor. Karena kalau aku bawa pulang kadang aku lupa teman-teman gitu. Jadi aku juga sebenarnya tipe orang yang suka lupa hand body, padahal sebenarnya aku butuh banget karena kulit aku kering gitu ya. Jadi aku pakai ini di kantor gitu. Jadi ada kayak habis itu kulit aku tuh jadi kayak ada kuning, cerah kuning gitu loh teman-teman ya kan, karena dia kan juga warnanya kuning ya. Nah, next ya body butter ini sama seperti body lotion ya. Jadi melembabkan, menghaluskan dan bisa mencerahkan juga. Next selanjutnya ada stomach cream. Nah, sebenarnya ini bukan perawatan kulit tubuh sih, tapi lebih ke membantu teman-teman yang memiliki lemak di daerah-daerah tertentu, misalnya biasanya di daerah perut, daerah lengan. Nah, itu bisa teman-teman oleskan stomach cream karena dia akan memberikan sensasi agak panas. Tapi kadang ada juga yang tidak merasakan panasnya gitu ya. Nah, itu tergantung kondisi tubuh masing-masing gitu. Nah, stomach cream ini juga menurut aku pribadi aku sarankan untuk diimbangi dengan olahraga ya. Kalau memang teman-teman misalnya ingin mengecilkan perut gitu, ingin mengurangi perut yang buncit atau ingin mengurangi lemak istilahnya gitu, ya teman-teman juga harus tetap olahraga, jangan hanya mengandalkan stomach cream ini gitu. Jadi akan lebih maksimal dan lebih bagus hasilnya kalau teman-teman juga imbangi dengan olahraga dan menjaga pola makan gitu. Next, ini aku suka banget juga, yaitu underarm. Jadi bagi teman-teman yang punya daerah yang punya kulit gelap di lipatan-lipatan, misalnya ketiak, sikut, lutut, bagian selangkang gitu ya, dekat paha kita ini. Nah, itu biasanya juga agak menggelap. Nah, itu teman-teman bisa oleskan underarm ini ke bagian-bagian gelapnya teman-teman itu. Misal kalau aku ada di siku, ada di lutut. Kadang kalau misalnya kita sering cukuran ya, cukur ketiak, biasanya itu akan lama-lama itu akan menggelap. Nah, teman-teman bisa oleskan underarm ini gitu. Dia ini juga tentunya menggunakan kandungan pencerah gitu. Dan semua body care yang ada di sini tidak boleh digunakan di muka ya teman-teman, karena itu sangat berbeda fungsinya gitu. Yang terakhir ini ada foot cream juga. Ini baru perawatan kulit tubuh juga karena bisa merawat kulit-kulit kaki kita. Biasanya kulit kaki ini lebih terlupakan lagi ya kan, lebih sering dilupakan, jadi tidak begitu dirawat, padahal juga perlu dirawat gitu. Jadi kalau kita pakai sendal, pakai high heels yang terbuka, sepatu terbuka, itu juga kulit kita tuh tetap cantik dilihat gitu ya, lebih halus, tidak ada kerutan-kerutan, atau bahkan kulit-kulit mati yang biasanya ada di tumit ya, tumit kaki kita tuh kadang juga kering banget. Nah, itu silahkan oleskan foot cream di situ, begitu teman-teman. Terima kasih untuk presentasinya, sekian. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Tapi sebenarnya aku lebih mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang seputar body care ya, gitu, seputar presentasi ini. Aku suka banget sama sabun mandinya Morskin, semua varian aku suka, love banget, murah, gede pula. Wah iya, itu cukup gede ya hitungannya teman-teman, 250 ml kalau nggak salah. Oke, ada lagi. Aku suka yang glow, soalnya wangi banget seperti pakai parfum. Morskin Joss. Macet-macet ya kak? Masa iya kak? Aduh, jangan-jangan dari tadi macet nih. Underarm untuk stretch mark bisa nggak kak? Mungkin kalau stretch mark mending pakai body lotion daripada underarm. Tapi bisa sih mungkin, tapi underarm ini tetap untuk lipatan-lipatan ya, daerah-daerah tertutup yang biasanya lebih gelap gitu. Underarm. Tapi mungkin bisa dicoba sih teman-teman, kalau underarm untuk stretch mark itu masih bisa dicoba. Aku kadang aku kalau terlalu kelebihan duit istilahnya gitu ya, terlalu kelebihan duit, kadang aku tuh pakai skincareku untuk daerah-daerah yang gelap atau mungkin kayak bekas luka, karena kan kandungan skincare Morskin tuh biasanya ada kandungan pencerahnya gitu kan, jadi itu kadang aku pakai di ketiak gitu. Jadi kayak karena aku percaya bisa mencerahkan, jadi mungkin juga bisa mencerahkan, tapi sayangnya aku tidak lakukan itu setiap hari, jadi aku juga tidak bisa merasakan hasilnya teman-teman gitu. Kadang aku juga merasakan seperti itu. Jadi underarm untuk stretch mark kayaknya tuh tetap bisa, tapi mungkin aku sarankan lebih baik menggunakan body lotion
yang 3 series itu atau body butter gitu. Macet-macet, masih macet-macet gak ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, kalau body lotion dan body washnya maksudnya bisa dipakai mulai usia berapa, Kak? Bisa dipakai usia 15 oke lah, 12 oke lah teman-teman bisa kalau untuk body wash dan body lotion. Untuk leher hitam, Kak, leher hitam menurut aku mending pakai skincare. Karena skincare itu juga dipakai sampai leher, guys. Sampai leher ya, teman-teman. Jadi skincare misalnya kita pakai Glasskin or More Skin Pink atau Natur, nah itu kita sampaikan ke leher. Sunblock itu juga pakai kan sampai leher. Jadi dia nggak akan belang dengan kulit kita, di kulit wajah kita. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Anakku masih 11 tahun, dia pakai masker wajah Morskin dan body butter, boleh nggak, Kak? Masker wajah Morskin, boleh nggak, Kak? 11 tahun ya. Kalau body butter udah boleh. Kalau masker wajah ini selama kulitnya ini masih bisa menerima dengan baik, nggak ada keluhan apa-apa, boleh. Tapi nggak usah terlalu sering-sering, cukup seminggu sekali aja dulu, gitu. Untuk menghilangkan flek hitam, oke ini skincare ya, nggak apa-apa deh. Menghilangkan flek hitam itu bisa pakai anti aging first premium, bisa pakai More Skin Pink, bisa pakai clean and glow, dan kalau mau pakai clean and glow tambahkan serum ya, biar maksimal. Lalu yang terpenting adalah menggunakan sunblock supaya tidak semakin banyak flek hitamnya. Kalau mau ingin di booster atau di apa ya, biar agak lebih cepat mungkin hasilnya, itu bisa tambahkan exfoliant cream gitu. Be White boleh nggak, Kak, dipakai pagi hari? Boleh, say. Aku Be White. Oh, saya lagi, Pak. Boleh, Pak. Salah server. Boleh, Pak. Kalau misal Be White itu juga saya pakai itu setiap pagi di kantor terutama. Jadi ketika di kantor saya langsung pakai Be White. Untuk body lotion itu boleh dipakai pagi, siang, malam boleh. Di saat kulit kita merasa kering boleh pakai body lotion gitu. Kalau beruntusan dari More Skin lebih baik pakai apa ya? Beruntusan itu bisa pakai acne cream, ditotol-totolin aja di bagian yang berjerawat, atau aloe vera gel. Pastikan itu beruntusan bukan jerawat. Aku pakai krim yang buat tumit, sudah habis 1 pot, masih pecah-pecah, Kak. Oke, ini pakai krim yang buat tumit itu berarti food cream ya. Sudah habis 1 pot masih pecah-pecah, Kak. Nah, mungkin ini dari aktivitasnya Kakak gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi. Atau mungkin Kakak sering-sering dilulur juga tumit kakinya supaya tidak kering gitu ya, supaya tidak pecah-pecah. Oh iya benar, pecah-pecah bukan kering istilahnya, pecah-pecah. Gak apa-apa, Kak, itu diolesin aja terus gitu. Karena memang kalau untuk kulit tubuh itu ya, kulit tubuh itu nggak apa-apa berkali-kali, bukan seperti kulit wajah yang skincare-nya itu hanya pagi dan malam. Tapi kalau body lotion, food cream, misalnya body butter atau Be White, nah itu nggak apa-apa kita sering pakai. Misal kita lagi gabut gitu, gabut aja deh, terus kita mau pakai lotion nggak masalah. Apalagi kita lagi ngerasa kering, lagi ngerasa ini, nah itu langsung dipakai aja nggak masalah gitu. Kak, maaf kena sunblock. Kenapa sunblock Morskin kadang ada yang bertekstur, kadang ada yang lembut ya, Kak? Yang bertekstur butiran-butiran itu apa ya, Kak? Nah, ini kalau teman-teman masih dapat sunblock yang ada teksturnya, itu berarti yang keluaran awal banget. Nah, yang keluaran awal banget itu mungkin karena masih baru juga. Jadi di tim produksi itu dia memproduksi sunblocknya itu kandungan atau bahan untuk sunblocknya itu intinya lebih banyak lah daripada kandungan-kandungan lainnya, sehingga ketika dicampurkan itu malah tidak merata. Nah, makanya ada si butiran-butiran itu. Tapi sebenarnya ya butiran-butiran itu juga bagian dari sunblocknya, teman-teman. Cuma istilahnya apa? Tidak hancur merata lah gitu. Tidak hanyut merata gitu. Jadi itu tetap dipakai juga nggak masalah. Nah, cara pakainya kalau aku selalu tetap diolesin biasa, tapi pelan-pelan aja, jangan digosok, jangan ditekan-tekan, tapi cukup satu arah seperti ini. Kayak kita cuma ngolesin kayak gini.
Itu kalau udah seluruh wajah, teman-teman diemin bentar sampai meresap mengering, baru sisa-sisa scrub yang ada di wajah itu teman-teman tinggal hilangkan seperti ini, disapu-sapukan kayak gitu. Gitu aja, selesai. Kak Giarti, konsumenku suka banget body wash glow kak, katanya sabun sultan. Soalnya baunya wangi dan segar. Yes, emang wangi-wangi body wash dan body lotion itu yang terbaru ini emang bener-bener sangat melejit gitu, maksudnya wangi banget, dan wanginya tuh bukan yang wangi-wangi pasaran gitu ya, yang wangi banget dan wangi parfum itu sebenarnya, maksudnya wangi yang ada di wangi parfum mahal gitu. Body lotion dan body wash untuk bumil dan busi boleh kak. Body lotionnya mungkin bagus juga kak untuk menghilangkan belang di tangan dan kaki, betul. Jadi yang penting teman-teman rutin pemakaian, rutin diolesin, sering-sering dipakai gitu. Terus habis itu rutin pakai lulur, pakai scrub gitu. Terus sebisa mungkin tutupi kulit tubuh ini dari sinar matahari. Misalnya pakai pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, seperti itu. Underarm bisa untuk menghilangkan bekas jahitan gak ya kak? Soalnya bekas jahitan di kakiku kayak membentuk kayak benjolan gitu. Oh, kalau benjolan, kalau biasa ini kalau bekas jahitan ada benjolan itu apa ya namanya ya? Keloid ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya yang sudah seperti itu, aku pribadi tidak bisa memastikan bisa hilang atau enggak, karena aku juga bukan dokter ya. Jadi aku nggak bisa memastikan itu bisa hilang atau enggak, karena kalau kayak benjolan itu berarti sudah lebih ke tekstur dan bukan hanya bekas luka biasa gitu. Tapi kalau mau dicoba bisa, tapi saran aku mending pakai body lotion aja, body lotion yang natur gitu. Karena setahu aku ini kayaknya keloid deh kalau orang bilang. Nah itu aku kurang paham kak, maksudnya aku tidak bisa berani untuk bilang oh iya pasti hilang, itu enggak gitu. Jadi saran aku mending pakai body lotion yang glow, yang ungu gitu. Oke. Yuk tanya lagi tentang perawatan tubuh deh, biar ini sekali-sekali doang nih kita ada live tentang body care. Kak, soft and white itu bisa dipakai tiap hari, dan cara pakainya gimana? Sebelumnya aku selalu pakai aloe vera, mana dulu yang dipakai. Soft and white itu bisa pagi dan malam, setiap hari boleh dipakai. Terus kalau mau dipakai sama aloe vera dulu yang dipakai, baru soft and white gitu. Kak, customerku pengen pakai clean and glow tapi maunya dipakai di tiap hari, bisa nggak ya kak kalau clean and glow dipakai tiap hari? Boleh, clean and glow itu sebenarnya juga boleh dipakai tiap hari teman-teman, kecuali yang penting hanya pakai krimnya itu clean and glow sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya dipakai sama krim-krim lain itu kayak terlalu banyak krim yang dipakai, takutnya tidak maksimal atau takutnya malah menimbulkan hal yang lain. Jadi kalau hanya pakai clean and glow aja itu boleh dipakai tiap hari gitu. Boleh lagi yang mau bertanya seputar kulit tubuh supaya kita sekali-sekali membahas kulit tubuh gitu ya. Ini yang dari Madiun mana nih? Ada nggak dari Madiun? Karena besok Sabtu Minggu kita ke Madiun, Morskin. Barusan aku ada konsumen Kak Fasa ya, konsultasi tentang panu. Aku sarankan untuk oles Grace Nasa. Itu kan anti jamur juga. Untuk body washnya apa ya kak dari Morskin? Oke, anti jamur ya. Ada panu-panu. Mungkin pakai yang glow kak, bisa pakai glow. Yang hijau, coba body wash yang hijau karena dia tadi ada antibakterialnya. Itu bisa dipakai dengan body wash Morskin Glow yang hijau. Kak, kualitas glow yang lama dengan yang baru beda ya kak? Untuk krimnya, tekstur krimnya hampir sama kok kak. Jadi krim-krim gitu, krim-krim clean and glow yang lama hampir sama. Sama-sama Kak Giarti. Kak ada yang nanyain kalau untuk pemutih wajah apa ya? Saya jawab hanya ada pencerah bukan memutih. Bener gak kak? Betul Kak Betty.
Jangan biasakan kita iklan itu pakai kata-kata putih, oke? Kita mulai sekarang harus kita ganti ya teman-teman. Kita harus ganti dengan kata-kata cerah, bukan putih gitu. Karena kalau putih itu orang-orang kebayangnya tuh putih, bener-bener putih teman-teman. Dan itu tuh kalau misalnya produk kita bener tuh susah banget. Maksudnya kalau produk kita aman, itu mau putih kayak orang Chinese, orang Jepang itu wow, sepertinya tidak mungkin kecuali teman-teman suntik putih ya. Nah, itu mungkin bisa, tapi kalau hanya mengandalkan skincare, apalagi yang betul-betul dengan kandungan yang aman, itu kita bisanya hanya lebih cerah. Dan cerah itu juga ada tingkatannya yang maksimal gitu. Jadi, kita jangan manjakan konsumen kita dengan abal-abal pemutih gitu. Betul Kak Betty, pencerah bukan putih. Dan lebih cerah ya, bukan jadi putih, no. Clean and Glow bisa nggak buat bekas jerawat Kak? Bisa Clean and Glow. Kak, ada konsumen saya, maaf katanya di pantat kok kulitnya hitam dan kasar ya, itu pakai apa Kak sebaiknya? Oke, kalau itu wajar banget ya teman-teman, bagian maaf pantat kita itu rada lebih kasar dan gelap, itu wajar sekali. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah rutin pakai lulur gitu. Nah, kalau untuk di Morskin nih emang belum ada untuk lulur ya, tapi semoga doakan saja semoga bisa ada muncul lulur untuk mandi gitu kan. Jadi lebih lengkap. Jadi coba kakak sarankan lulur gitu. Lulur dipakai seminggu 2 kali. Nah, terutama di daerah pantat itu bener-bener digosok, bener-bener dipakein lulur. Yang kedua, setelah mandi langsung oleskan body lotion gitu. Bisa pakai body lotion yang natur, yang ungu, yang ada alpha-butinnya. Nah, itu bisa. Setiap hari harus begitu. Rutin gitu ya, pakai body lotion di daerah pantat. Kadang kan kita pakai body lotion hanya kaki dan tangan ya. Tapi sebenarnya kalau mau sampai pantat tuh juga boleh teman-teman, biar ikutan lembab, ikutan sehat gitu ya kulitnya ya. Seperti itu, Kak. Kak, kalau kulitnya sensitif pakai apa ya? Kemarin pakai charcoal, tetap nggak cocok, udah habis 4. Tetap nggak cocok tapi habisnya 4. Gimana itu Kak? Kalau nggak cocok pasti nggak habis 4. Karena kalau nggak cocok itu biasanya di awal-awal. Itu sudah terlihat tidak cocok. Nah, itu bisa dihentikan gitu. Kalau kulit sensitif seperti ini memang harus tahu nih penyebabnya apa yang membuat kulit kita jadi sensitif, supaya kita bisa menghindari gitu. Nah, untuk Kak Anissa nih, selain sensitif nih ada apa lagi keluhan kulitnya? Gitu. Mungkin kalau kulit sensitif nih biasanya dipakaikan basic skincare dulu, misalnya sabun cuci muka, lalu krim pelembab ya untuk melembabkan, dan sunblock itu dulu. Nanti kalau ternyata cocok bisa ditambahkan produk yang lain gitu. Oke Kak Tiwit, aku sarankan Body Glow. Terima kasih Kak Tiwit cantik. Sama-sama Kak Fasa. Hadir Madiun Kota. Wah, ada dari Madiun. Kak, kalau pakai cream glow setiap hari dan loose powder NASA nggak apa-apa ya Kak? Cream glow setiap hari nggak masalah. Kalau loose powdernya itu buat aktivitas gitu ya, atau mungkin supaya pagi hari fresh ya untuk menjalani aktivitas, pakai loose powder, bedak loose powder, oke, nggak masalah. Pakai krim clean and glow juga nggak masalah setiap hari. Yang penting yang dipakai hanya krim clean and glow. Clean and glow aja yang dipakai. Tapi tambahkan serum dan sunblock ya Kak, jangan lupa, supaya maksimal perawatannya dan perlindungan dari sinar matahari. Sama-sama Kak semuanya. Ada konsumen cowok, dia juga bertanya panuan sebaiknya pakai sabun atau body lotion apa Kak? Kalau sabunnya pakai sabun glow tadi ya, yang sama nih panuan. Dicoba aja dulu pakai glow. Terus yang hijau ya berarti sabunnya. Kalau body lotionnya ini sebenarnya untuk panuan ini bisa sih ketiganya teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja, bisa alpha-butin, bisa yang ungu, bisa yang pink, atau yang hijau juga bisa gitu. Kak, anak saya jerawatan, terus dikutak-kutik, aduh sama kukunya, akhirnya luka dan meninggalkan bekas luka di wajahnya. Untuk membersihkan luka pakai apa itu Kak? Berarti ini jerawatan di wajah ya, bukan di badan kan? Ya benar, luka di wajahnya. Nah, aduh ini lukanya seperti apa? Apakah menghitam atau menimbulkan luka jadi kayak bopeng, atau seperti apa nih Kak Wahyu?
Oke, aku sambil membaca komen ya, ini mulai tenggelam. Kak, maaf anak 12 tahun bisa pakai glass skin plus sunblock belum ya? 12 tahun itu 12 tahun itu sunblock aja dulu nggak apa-apa. Jangan pakaikan glass skin. Glass skin itu nanti aja di umur 15 gitu boleh. Kecuali anak 12 tahunnya ini udah mulai mengalami yang namanya bekas jerawat gitu ya. Nah, itu mungkin masih bisa pakai glass skin. Tapi kalau masih mulus-mulus aja cuma karena kusam, anak umur 12 tahun tuh wajar sekali kusam karena banyak aktivitasnya ya di sekolah segala macam misalnya. Nah, itu wajar, lagi seneng-senengnya bermain. Wajar. Jadi cukup dipakaikan sunblock aja supaya nggak kusam lagi kulitnya gitu. Kak, kalau untuk kulit kering dan komedo membandel di hidung pakai apa ya? Kulit kering sama komedo itu, kalau kulit keringnya bisa aku bahas komedonya aja. Kalau komedo itu sebenarnya kuncinya adalah melakukan pembersihan yang maksimal. Kalau misalnya suka pakai make up, ini aku hanya ngomong sekali ya teman-teman. Jadi kalau yang nanya komedo membandel, ini jawabannya. Jadi kalau komedo itu membandel atau banyak komedonya, itu berarti kurang pembersihan. Pertama, yang kedua mungkin seperti jarang cuci muka atau jarang membersihkan make up dengan maksimal, akhirnya dia menimbulkan komedo. Jadi bagi teman-teman yang suka pakai make up, nah sebelum cuci muka itu disarankan menggunakan micellar water dulu atau pembersih make up dulu supaya betul-betul bersih dari wajah kita, baru kita mencuci muka gitu. Nah, terus juga rutin eksfoliasi, misalnya dengan eksfolian krim atau pakai masker wajah, itu juga bisa rutin ya, bukan berarti setiap hari gitu. Nah, terus kalau misalnya kulitnya berminyak, tapi kan ini karena kulit kering ya, jadi kalau kulit kering ini sebenarnya bisa pakai glass skin atau pakai, kalau ada komedo gini ya, bisa pakai glass skin, bisa pakai soft and white, itu juga bisa. Kalau pakai soft and white berarti pakai serum yang lainnya, bisa pakai serum glow, serum gold, seperti itu. Kak, kalau bekas jerawat bopeng, nah ini coba tadi itu belum. Oh iya, Kak Wahyu ya tadi yang tanya ya, yang tanya bekas lukanya. Nah, kalau untuk jerawat yang bopeng ini untuk Kak Nur Hikmah Koza, kalau jerawatnya bopeng itu kalau dari Morskin ini bisa diatasi dengan, bisa dicoba dengan eksfolian krim, lalu pakai anti-aging first premium, coba pakai dua itu. Tapi kita nggak bisa mengandalkan jerawat bopeng sembuh ini hanya dengan skincare, karena kalau sudah bopeng, apalagi yang lukanya terlalu dalam, bopengnya itu terlalu dalam, itu memang harus dibantu dengan treatment di klinik kecantikan misalnya. Karena kalau dengan skincare aja itu membutuhkan waktu sangat lama dan bahkan belum tentu itu membuahkan hasil yang diinginkan gitu. Karena kalau skincare itu merawat dan memberikan nutrisi dan melindungi dari sinar matahari biasanya itu. Karena kalau bopeng ini teman-teman itu sudah hubungannya tuh dengan tekstur kulit. Jadi kita gimana caranya membuat tekstur kulit itu menjadi kembali bagus, kembali seperti semula. Nah, ini aja aku bekas cacar teman-teman di daerah sini, itu nggak hilang sampai sekarang, karena itu sudah bekas luka yang agak masuk ke dalam, udah merubahkan tekstur. Jadi memang kalau mau yang maksimal betul-betul hilang itu harus dengan treatment di klinik gitu. Kalau mau yang penting tetap tetap terawat dengan baik gitu, bisa pakai exfoliant cream, pakai sunblock atau pakai masker wajah kita gitu. Terus nanti skincare tiap harinya pakai anti-aging first premium gitu. Untuk di wajah bekas sakit herpes jadi hitam pakai apa ya Kak? Nah, ini bisa coba dulu pakai skincare-nya. Kalau bekasnya kehitaman, bisa pakai glass skin, bisa pakai Morskin Pink. Nanti bisa ditunjang lagi dengan exfoliant cream gitu. Buat mata panda, ini banyak dari dulu yang menanyakan ya buat mata panda. Sayangnya untuk di Morskin belum ada produk khusus untuk mata panda gitu. Jadi didoakan saja semoga ada ke depannya ya. Kak, Clean and Glow bisa menghilangkan flek hitam, membantu menyamarkan bisa. Dengan pemakaian rutin setiap hari ya.
Dan tentunya harus diimbangi dengan sunblock dan serum, nggak bisa dengan clean and glow aja. Harus ada serumnya dan harus pakai sunblock juga. Kalau untuk kulit sensitif, tumbuh jerawat di wajah, sebaiknya pakai apa? Kalau ada jerawat, langsung sembuhkan jerawatnya dulu, pakai acne cream misalnya. Gitu. Kalau terlalu banyak dan meradang merah-merah, bisa pakai acne series plus plus. Gitu. Oke Kak Wahyu ya tadi ya. Hitam, bekasnya kehitaman. Nah, ini masih mudah disembuhkan. Bisa dengan glass skin, natur, atau Morskin Pink juga bisa. Atau kalau yang udah di atas 25 ke atas, bisa pakai anti-aging first premium. Nanti harus wajib menggunakan sunblock dan bisa ditambahkan lagi eksfolian krim gitu. Kak, ada konsumen pakai krim glow kok wajah jadi kusam. Kenapa ya Kak? Terus ada lagi yang pakai glass skin wajah jadi kusam. Nah, wajah-wajah jadi kusam karena skincare ini biasanya karena tidak diimbangi dengan si sunblock. Jadi wajah kita nih ada sesuatu di atasnya, terus kita pergi kemana-mana tanpa menggunakan sunblock, otomatis kena sinar matahari. Nah, kemungkinannya hanya dua, bisa biasa aja, dalam arti skincare tidak bekerja sama sekali, atau yang kedua mungkin jadi apa ya, karena ketemu skincare kita juga ada vitaminnya yang lain-lain, ketemu matahari, jadinya dia tidak maksimal dan bisa menyebabkan kulit kita jadi lebih kusam gitu. Atau yang kedua, kulit kusamnya itu hanya karena teroksidasi. Teroksidasi dalam arti karena ada minyak dan ada krim di atasnya, jadi seperti ada lapisan baru di kulit kita. Nah, lapisan-lapisan tadi yang tidak berwarna karena kita beraktivitas di luar ruangan, bertemulah polusi udara, kotoran, debu segala macam, yang akhirnya lapisan tadi itu seperti berubah warnanya menjadi agak kecoklatan. Nah, itu bisa membuat penampilan kita jadi lebih kusam. Coba Kak Solekani ini kakak tanya ke konsumen, kalau sudah cuci muka apakah warna kulitnya tuh kembali seperti semula, membaik, atau mungkin agak lebih cerah, atau tetap kusam. Kalau ternyata membaik, berarti ya itu hanya krim yang dipakai tadi aja dan ada minyaknya gitu. Jadi kayak itu cuma sementara dan itu nggak masalah, itu tidak berbahaya, tidak juga membuat kulit kakak jadi kusam, itu tidak gitu. Kak, konsumen saya pakai anti flek malah berjerawat. Tujuan pakai anti flek itu buat hilangin bekas jerawat ya Kak? Oke, anti flek tapi malah berjerawat. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, itu penyesuaian. Yang kedua, itu tidak cocok. Gimana caranya tahu kita tidak cocok? Yang pertama, kalau udah sebulan kita pakai dan jerawatnya tidak berangsur membaik atau berkurang, kemungkinan itu tidak cocok. Gitu. Dan paket anti flek ini sebetulnya bukan Morskin yang menamai paket anti flek ya. Jadi biasanya ini namanya paket anti flek ini karena ada beberapa produk jadi satu. Salah satunya ada Morskin juga. Nah, itu kita juga perlu tahu yang membuat jadi jerawat itu apa. Apakah yang dari Morskin atau yang dari produk lainnya. Gitu. Sebetulnya kalau dipakai dengan baik dan cocok, pasti mungkin akan menghasilkan kulit yang lain. Apa ya namanya? Akan menghasilkan kerja dari skincare itu dengan baik gitu. Mungkin jadi fleknya beneran hilang atau gimana gitu ya. Dan kalau misalnya pakai skincare itu biasakan juga pakai sunblock teman-teman, supaya itu maksimal, supaya kulit kita juga terjaga dari sinar matahari, seperti itu. Oke, next ya. Kak, wajah pori-pori membuka, kasih apa ya? Nah, pori-pori ini juga sebetulnya secara harafiah tidak bisa kecil dan besar teman-teman. Kalau teman-teman tahu, pori-pori itu dia tidak mempunyai otot, jadi dia itu nggak bisa kecil ataupun membesar. Biasanya kenapa dia terlihat lebih besar? Yang pertama adalah karena faktor umur. Karena faktor umur, jadi membuat kulit kita itu semakin lama akan semakin mengendur. Nah, itu membuat tampilan di pori-pori kita itu jadi lebih besar. Kedua, ada sesuatu di dalamnya, bisa karena sumbatan minyak atau sel kulit mati, jadi bikin dia terlihat lebih besar. Cara mengatasinya adalah dengan rutin mencuci wajah 2 kali sehari. Terus kalau pakai make up betul-betul dibersihkan, jangan dibiarkan begitu saja gitu, misalnya pakai micellar water gitu ya. Terus rutin eksfoliasi, misalnya dengan eksfolian krim atau masker. Seperti itu Kak Yanti.
Kak mau tanya, kan konsumenku pakai paket Acne Box, tapi setelah pakai krim dari Morskin, tapi bedanya beda Emina, itu boleh nggak Kak? Oke, boleh. Kalau bedak dari produk lain tuh boleh, nggak masalah. Kak, kalau usia 13, laki-laki berjerawat membandel, bagusnya disarankan pakai apa ya Kak? Oke, ini masih anak-anak remaja ya, umur 13, laki-laki, ini biasanya tuh masa-masa pubertas memang. Jadi biasanya nih laki-laki di masa pubertas itu jerawat tuh pada muncul semuanya. Nah, sarankan pakai apa? Cukup pakai sabun cuci muka yang biasanya sudah dipakai, boleh. Atau kalau misalnya belum, bisa pakai facial wash cream dan plus acne cream dan sunblock. Udah itu aja setiap hari. Sunblocknya untuk di pagi hari khusus. Nah, acne creamnya di malam hari. Ditotalkan di bagian yang berjerawat. Saya cara pemakaian glow cukup 3 kali seminggu. Jadi kalau pakainya tiap hari siang dan malam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau hanya pakai glow aja itu bisa tiap hari pagi dan malam. Boleh. Untuk flek hitam, pori-pori besar dan kusam solusinya gimana ya Kak? Usia 37 tahun. Pakai acne cream, pakai anti aging first premium itu bisa flek hitam, atau pakai Morskin pink juga bisa gitu. Terus pakai lagi exfoliant cream untuk pori-pori besar dan mempercepat flek hitamnya, mempercepat menyamarkan flek hitamnya. Dan yang terutama yang pertama adalah jangan lupa gunakan sunblock gitu. Alhamdulillah masih setia sama Morskin Glow. Yang dulu kulitku kasar, komedo, pori-pori besar dan kusam, sekarang masalah kulit teratasi dan semakin glow up. Amin. Sama-sama Kak. Kalau pakai glow, bagusnya pakai serum yang mana? Serumnya itu juga tergantung kebutuhan. Bisa pakai serum vitamin C, pakai serum gold atau serum glow. Nah, serum vitamin C ini untuk teman-teman yang misalnya beraktivitas di pagi hari. Nah, ini cocok sekali dipakai untuk di pagi hari kalau vitamin C. Tapi juga misalnya ada flek hitam ataupun bekas jerawat, bisa pakai vitamin C. Serum glow itu bisa untuk mencerahkan, untuk menghilangkan bekas jerawat, sama juga hampir sama dengan serum gold. Nah, jadi tinggal dipilih saja yang pas. Kakak summer saya pakai charcoal sama serum gold, tapi flek masih ada. Sebaiknya saya saranin pakai apa? Pertama, sudah pakai sunblock belum? Kalau belum, ya itu tidak akan hilang dan malah bisa semakin banyak. Kedua, kalau sudah pakai sunblock, coba pakai exfoliant cream atau pakai masker. Ya, pokoknya rutin eksfoliasi juga supaya apa? Flek hitam itu lama-lama bisa pudar gitu. Dan pakaikan serum. Kalau cuma charcoal sama sergol, ini udah sergol. Dan pakaikan krim gitu. Bisa pakai krim soft and white atau clean and glow. Bisa. Kak, kenapa kalau pakai sunblock itu di bagian leher kok jadi cepet gerah dan berkeringat? Itu kenapa ya Kak? Karena memang tekstur sunblocknya itu seperti itu Kak. Jadi biasanya kalau kita menggunakan sesuatu di wajah kita, itu memang kemungkinan untuk lebih berkeringat dan agak berat itu sangat ada gitu kemungkinannya. Kayak misalnya aku juga pribadi menggunakan sunblock, bahkan aku kadang bukan pakai sunblock Morskin kalau misalnya pas lagi habis misalnya, atau aku pas lagi kelupaan pakai sunblock Morskin, aku juga ada sunblock merek lain. Dan itu juga sama Kak, membuat efeknya tuh kayak rada berat dan berkeringat, apalagi di bawah mulut, di bawah hidung ini, atas mulut. Nah, itu biasanya akan lebih cepat berkeringat. Kalau menurut aku sih karena pertama memang sunblock itu kan dia lebih berat ya, karena fungsinya juga melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi ketika kita pakai itu di muka atau di leher, ya memang seperti ada sesuatu yang melapisi, sehingga ketika keringetan tuh rasanya lebih terasa aja keringetannya gitu. Dan itu nggak masalah, itu wajar banget gitu, karena pasti beda dong dengan kita yang tidak menggunakan apa-apa, dengan kita yang tidak menggunakan sunblock, karena kan tidak ada sesuatu yang melapisi kulit kita gitu. Ayo, ini nggak ada nanya yang body care, yang tentang kulit tubuh gitu, perawatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah pakai serum LC anti flek harus malam hari, apa boleh setiap hari, termasuk siang, pagi, sore? Oke, LC anti flek ini bukan Morskin ya Kak, jadi aku tidak bisa menjawabnya di sini karena aku juga tidak begitu paham tentang produk LC anti flek gitu.
bisa langsung tanyakan ke konsultasi kecantikannya di NASA gitu. Kak, kalau untuk usia 30 tahun sebaiknya pakai Morskin yang Natur, Glass Skin atau Glow? Kulitnya agak sensitif. Pakai Natur atau Glow aja. Ya, pakai Natur atau Glow. Kalau untuk usia 30 tahun menurutku pakai First Premium Anti Aging. Itu malah lebih tepat. Kak, kalau bekas luka hitam untuk menghilangkannya sebaiknya pakai produk apa ya? Bekas luka ini bekas luka di tubuh ya berarti. Kalau di tubuh, di kulit tubuh, kaki dan tangan bisa pakai body lotion yang Glow, yang yang Natur, yang ada alpha arbutinnya. Dan rutin lulur. Nah, sebenarnya kuncinya kulit kalau ada bekas luka atau kulit kusam itu intinya adalah eksfoliasi atau luluran kalau kulit tubuh gitu. Mantul banget Kak, Morskin anti acne. Dipakai ya, dioles 2 sampai 3 hari sudah kempes dan hilang, bekerja cepat, meresap, teksturnya lembut, bagus dan berkhasiat, luar biasa. Luar biasa. Coba pakai sunscreen La Coco Bun, teksturnya beda sama sabuk Morskin. Nah, boleh kalau misalnya teksturnya lebih cocok produk lain di NASA boleh, kalau cocok di Morskin boleh gitu. Karena yang penting itu kenyamanan kalau untuk merawat kulit. Kak, saya pakai facial wash, kok malah kusam, kenapa ya? Jenis kulitku kering. Pakai pakai skincare yang lain enggak? Jadi ada skincare yang lain nggak atau hanya pakai facial wash cream aja? Kak Husnul Arifah. Terus pakai sunblock nggak? Nah, itu penting. Kak, serum dan clean and glow aman tidak untuk bumil? Aman, serum dan clean and glow. Terima kasih Kak Ani. Kak, untuk ngilangin milia di area bawah mata bagusnya pakai apa ya? Dan untuk pencegahannya gimana? Karena milia itu lebih susah hilangnya daripada jerawat. Betul, milia itu bukan jerawat ya Kak Keisha. Milia dan teman-teman lainnya, milia itu bukan jerawat, berbeda sekali. Milia itu karena kondisi kulit, karena apa gitu saya lupa. Pokoknya kebanyakan protein atau ada lemak yang ada di bawah kulit kita, jadi ada milia. Kalau jerawat itu karena pori-pori, karena minyak, beda lagi. Dan memang milia ini juga cara mengatasinya juga beda dengan jerawat. Dan milia kalau emang betul-betul ingin bersih total itu memang juga harus di klinik kecantikan dilakukan treatment gitu. Tapi kalau dari Morskin sebetulnya bisa diatasi perlahan-lahan dengan exfoliant cream gitu. Terus bisa ditambahkan kalau skincare-nya bebas mau mana aja, mau Glass Skin, mau Natur, mau Morskin Pink, mau anti aging boleh. Tapi teman-teman pakaikan exfoliant cream dulu. Terus rutin juga melakukan si eksfoliasi, si masker itu boleh dipakai rutin. Lalu juga sunblock jangan lupa gitu. Tapi yang aku tekankan itu, milia itu sama dengan bopeng. Keduanya ini sama-sama tidak bisa hanya mengandalkan skincare kalau konsumen ingin hasil yang sangat bersih gitu. Kak, kalau untuk belang di kaki sudah pakai Morskin underarm tapi belum hilang, gimana Kak? Belang di kaki ini lebih baik pakai body lotion. Kalau underarm itu khusus seperti daerah ketiak, daerah lutut, siku. Nah, itu baru pakai underarm. Kak, mau nanya dong, kalau buat kulit sensitif buat remaja umur 16 tahun baiknya pakai apa ya Kak? Untuk 16 tahun lebih baik pakai basic skincare seperti facial wash cream atau sabun cuci muka bebas, pelembab apapun, misal kalau di Morskin ya moisturizer cream, dan yang terakhir sunblock. Kak, ini ada anak umur 7 tahun tapi punggung berjerawat. Kalau mau pakai body care Morskin sudah boleh apa belum ya Kak? Kalau untuk anak umur 7 tahun aku rasa boleh kalau untuk hanya body care. Tapi mungkin pemakaiannya sedikit-sedikit dulu aja, jangan langsung terlalu banyak, seperti itu. Kak, cara pakai make up dari sunblock hingga bedak urutannya bener gimana sih? Urutannya adalah skincare dulu segala macam, terus krim pagi, terus sunblock. Terus kalau teman-teman mau pakai tone up cream boleh pakai tone up. Terus
udah deh langsung bedak. Kalau teman-teman pakai bedak, kalau teman-teman pakai concealer ya concealer dulu, baru two way cake atau loose powder atau BB cushion gitu. Kamu tanya mau kulit bersih seluruh tubuh, mau tambah putih, buat busui, obat dalam bagusnya apa ya kak? Kalau obat dalam di Morskin itu tidak ada produk yang diminum seperti obat gitu. Bisanya kita hanya dari luar aja produk-produknya gitu. Kalau kakak mau bersih seluruh tubuh, kita bisa pakai body lotion, pakai body wash, luluran sering-sering, tapi lulur di Morskin juga belum ada ya. Maksudnya dilulur untuk produk lain boleh gitu. Oke teman-teman, terima kasih juga semuanya. Kita sampai 2:30 ya teman-teman. Kak, kalau pakai glow light pagi pakai sunblock dulu apa gimana kak? Kalau pakai glow light dulu ya, baru pakai sunblock. Sunblock itu selalu paling terakhir. Cinta banget produk NASA Morskin Sunblock. Wih, bagi kulit wajah bisa dijaga kesehatan, kelembapan. Terima kasih kak Ani. Kak, kalau buat flek yang parah bagusnya pakai yang mana? Sudah pernah pakai La Coco Essence dan krim Clean and Glow, belum ada perubahan. Karena menurut saya kurang pas ini kayaknya. Kalau La Coco Essence doang dan krim Clean and Glow doang tuh kurang pas. Kalau flek hitam apalagi kakak bisa sampai bilang parah ya. Karena kita juga nggak tahu nih, kalau nggak ada foto tuh nggak bisa kebayang betapa parahnya. Tapi kalau misalnya hanya flek hitam biasa yang bintik-bintik hitam, noda hitam gitu ya, itu sebetulnya mau pakai La Coco, pakai pakai Morskin itu bisa-bisa aja. Yang penting rutin dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, kalau dari Morskin kakak bisa pakai Morskin Pink atau pakai Morskin anti aging untuk skincare tiap harinya. Lalu kalau nggak mau pakai yang paket, bisa pakai Clean and Glow ditambahkan serum gold. Paginya pakai serum vitamin C juga bagus, dan harus menggunakan sunblock supaya tidak semakin banyak flek hitamnya, dan flek hitam yang sudah ada itu juga tidak semakin parah dan tidak semakin susah untuk dihilangkan gitu. Dan pemakaian sabun cuci muka juga penting. Pemakaian cuci mukanya apa nih sabun cuci mukanya gitu. Kak, buat ngilangin bekas jerawat sama jerawatnya dan mencerahkan juga menghaluskan, gimana ya kak gitu ya. Kalau untuk ngilangin bekas jerawat, tapi masih ada jerawatnya, harus diatasi dulu jerawatnya. Jadi jerawatnya itu kalau cuma tinggal sedikit, bisa pakai acne cream, ditotolkan di bagian yang berjerawat, gitu. Lalu selanjutnya adalah kalau bekas jerawatnya, kalau masih di umur 25 ke bawah, bisa pakai Glass Skin, bisa pakai Natur. Kalau udah di atas 25, langsung pakai First Premium Anti Aging aja, gitu. Dan jangan lupa gunakan sunblock. Pokoknya semua yang aku sebutkan tuh harus menggunakan sunblock ya teman-teman. Sama-sama Kak Ani. Terima kasih banyak Kak Tiwit. Sama-sama semuanya. Waduh Kak Widya, saya nggak tahu bagusan emote apa Kolaskin, karena saya sama keduanya belum pernah mencoba juga untuk dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi saya nggak tahu hasilnya. Dan saya juga nggak begitu paham produknya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, aku juga senang kalau bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman webinar kita yang sangat menyenangkan ini. Kita akhiri dulu, mungkin sudah cukup untuk webinar kali ini. Kalau teman-teman masih mau bertanya, boleh langsung ke nomor konsultasiku. Nanti aku jawab di jam-jam kerja gitu.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, yang terus-terus bertanya, luar biasa antusias dan semangatnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk orang Madiun, Morskin mau ke Madiun. Nah, semoga teman-teman ikut yang di acara Madiun. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jaga kesehatan, terus pakai masker dan minum vitamin karena masih di masa pandemi. Dan jangan lupa untuk selalu merawat kulit tubuh dan kulit wajah kita dengan Morskin. Terima kasih semuanya. Bye-bye.